Kali ini kita akan membahas tentang brief psychotic disorder atau gangguan psikotik singkat. Ini adalah suatu kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan munculnya gejala psikotik secara tiba-tiba. Gejala ini berlangsung paling singkat 1 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan, di mana setelahnya individu yang mengalaminya mampu pulih sepenuhnya kembali ke tingkat fungsi sebelumnya. Dalam buku panduan diagnostik DSM-5, gangguan ini dijelaskan sebagai gangguan mental yang melibatkan gangguan persepsi dan realitas yang nyata, yang meliputi halusinasi, delusi, bicara yang tidak teratur atau tidak koheren, serta perilaku yang sangat tidak teratur atau bahkan katatonik. Ciri utama dari gangguan ini adalah durasinya yang relatif pendek, yaitu mulai dari 1 hari hingga kurang dari 1 bulan. Selama periode ini, individu harus menunjukkan sekurang-kurangnya satu dari beberapa gejala psikotik inti, seperti delusi atau kepercayaan kuat yang tidak berdasar pada kenyataan, halusinasi alias mendengar atau melihat hal-hal yang tidak ada, bicara yang tidak teratur atau sulit dipahami, dan perilaku yang kacau atau tidak biasa, bahkan sampai tidak responsif atau seperti mengalami kelumpuhan psikologis atau katatonia. Setelah episode ini berlalu, individu tersebut dapat kembali ke fungsi normal dalam kehidupannya tanpa sisa gangguan psikotik. Sangat penting untuk memastikan bahwa gangguan psikotik singkat ini bukan disebabkan oleh gangguan mental lain yang lebih kronis, penggunaan zat atau obat-obatan, atau kondisi medis lain yang dapat meniru gejala psikotik. Oleh karena itu, diagnosis brief psychotic disorder memerlukan evaluasi cermat oleh tenaga profesional kesehatan mental yang berpengalaman agar dapat membedakannya dari gangguan lain dan memastikan penanganan yang tepat. Gangguan psikotik singkat ditandai oleh sejumlah gejala utama yang merupakan indikasi adanya gangguan persepsi dan realitas yang mendalam pada seseorang. Salah satu gejala yang paling umum adalah delusi, yaitu keyakinan yang sangat kuat tetapi tidak memiliki dasar kenyataan sama sekali. Contohnya adalah paranoia, di mana individu merasa bahwa mereka diawasi, diikuti, atau dikonspirasikan oleh orang lain tanpa bukti nyata. Delusi ini sangat mengganggu dan mengaburkan kemampuan berpikir rasional. Selain delusi, terdapat halusinasi yang juga menjadi ciri khas gangguan ini. Halusinasi merupakan pengalaman persepsi palsu, artinya individu dapat melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Misalnya mereka mungkin mendengar suara-suara yang tidak dapat didengar orang lain, seperti suara-suara yang memberikan perintah atau komentar yang tidak nyata. Gejala berikutnya adalah bicara yang tidak teratur atau tidak koheren, yang disebut sebagai disorganized speech. Individu mungkin berbicara dengan cara yang sulit dimengerti karena loncatan-loncatan ide yang tidak teratur, penggunaan kata-kata yang aneh, atau kalimat yang tidak logis, sehingga menyulitkan pendengar untuk mengikuti apa yang sedang dibicarakan. Terakhir, perilaku yang tidak teratur atau katatonik juga dapat muncul pada gangguan ini. Disorganized behavior merujuk pada tindakan yang tidak sesuai dengan situasi atau tujuannya, seperti gerakan-gerakan yang aneh, agitasi tanpa sebab jelas, atau bahkan perilaku yang sangat tidak terkontrol. Sementara itu, katatonia adalah kondisi di mana individu mengalami penurunan respons terhadap lingkungan, tampak seperti beku, kaku, atau bahkan tidak bergerak sama sekali, yang menunjukkan gangguan neuropsikiatrik serius. Penyebab pasti dari gangguan psikotik singkat masih belum sepenuhnya dipahami. Namun berdasarkan pengamatan dan penelitian, terdapat beberapa faktor yang bisa menjadi pemicu atau meningkatkan risiko munculnya gangguan ini. Salah satu faktor utama adalah adanya pengalaman stres yang sangat berat atau traumatis dalam kehidupan seseorang. Kejadian-kejadian seperti kehilangan orang yang dicintai secara tiba-tiba, kekerasan, bencana alam, atau tekanan yang ekstrim dapat memicu gangguan psikotik yang berlangsung singkat ini. Selain faktor psikologis tersebut, faktor biologis juga dianggap berperan penting. Misalnya, predisposisi genetik yang diturunkan dalam keluarga atau adanya ketidakseimbangan kimia di otak yang mempengaruhi fungsi neurotransmitter yang mengatur pikiran dan emosi. Penggunaan zat atau obat-obatan tertentu juga dapat memicu episode psikotik singkat, terutama zat yang mempengaruhi sistem saraf pusat, seperti halusinogen,
stimulan, atau obat-obatan terlarang lainnya. Terakhir, riwayat gangguan kesehatan mental sebelumnya, baik gangguan mood seperti depresi atau gangguan bipolar maupun episode psikotik sebelumnya, dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami gangguan psikotik singkat. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan secara cermat dalam proses diagnosis dan penanganan agar gangguan ini dapat ditangani dengan tepat dan efektivitas pemulihan dapat lebih optimal. Gangguan psikotik singkat merupakan gangguan yang relatif jarang ditemui dalam populasi umum. Berdasarkan data epidemiologis dan klinis, gangguan ini lebih sering ditemukan pada perempuan dibandingkan laki-laki, menunjukkan bahwa faktor biologis, hormonal, atau sosial mungkin berperan dalam kerentanannya. Biasanya gangguan ini muncul pada usia dewasa muda, terutama pada akhir usia 20-an hingga awal usia 30-an, masa di mana tekanan hidup dan perubahan psikososial signifikan sering terjadi. Dari berbagai studi yang mengamati pasien dengan episode psikotik pertama kali, estimasi prevalensi gangguan psikotik singkat berada di kisaran 9-10%. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun gangguan ini bisa terjadi, namun frekuensinya tidak sebanyak gangguan psikotik kronis lainnya seperti skizofrenia. Gangguan psikotik singkat memberikan dampak yang signifikan bagi individu yang mengalaminya maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Bagi individu, gangguan ini menyebabkan perubahan mendadak dalam persepsi kenyataan, sehingga timbul kegelisahan, kebingungan, dan ketidakmampuan untuk berfungsi secara normal dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ketika realitas yang dialami terasa kacau dan tidak dapat dipahami, individu bisa merasa sangat terganggu secara psikologis dan emosional, yang bisa menghambat kemampuan mereka untuk bekerja, berinteraksi sosial, dan menjaga aktivitas rutin lainnya. Di sisi lain, keluarga dan teman dekat yang menyaksikan perubahan perilaku ini seringkali merasa cemas, takut, dan bingung. Situasi yang tidak stabil dan penurunan fungsi seseorang dapat menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang keselamatan individu tersebut maupun lingkungan sekitarnya, sehingga mereka merasa perlu segera mencari bantuan profesional. Jika gangguan psikotik singkat ini tidak mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat, risiko konsekuensi yang lebih serius bisa terjadi, seperti episode psikotik yang berkepanjangan atau bahkan perkembangan gangguan psikotik kronis. Hal tersebut dapat memperumit proses pemulihan dan menimbulkan beban psikologis dan sosial yang lebih berat bagi individu dan keluarganya. Oleh karena itu, perhatian cepat, diagnosis yang tepat, dan terapi yang adekuat sangat penting untuk meminimalisasi dampak negatif dari gangguan ini, membantu individu pulih dengan optimal, dan mendukung keluarganya dalam proses pemulihan. Ketika seseorang mulai mengalami gejala gangguan psikotik singkat, langkah pertama yang sangat penting adalah segera mencari bantuan profesional dari psikiater atau layanan darurat kesehatan mental. Intervensi cepat sangat diperlukan agar diagnosis yang tepat dapat dibuat dan penanganan segera diberikan. Selama masa ini, individu harus menghindari penggunaan zat atau narkoba karena dapat memperburuk kondisi dan menimbulkan komplikasi yang lebih serius. Memiliki jaringan dukungan dari orang-orang terpercaya seperti keluarga atau teman dekat juga sangat membantu dalam memberikan bantuan dan menemani individu selama masa krisis. Bagi keluarga dan orang-orang di sekitar individu yang mengalami gangguan ini, penting untuk tetap tenang dan memberikan rasa aman serta dukungan emosional. Menenangkan dan meyakinkan individu bahwa mereka tidak sendirian sangat krusial dalam situasi seperti ini. Keluarga juga harus membantu individu tersebut untuk mendapatkan evaluasi kesehatan mental segera, guna memastikan penanganan yang tepat dan cepat. Menciptakan lingkungan yang aman untuk mencegah potensi bahaya bagi individu maupun orang lain juga sangat penting. Hindari melakukan konfrontasi yang bisa memperburuk kondisi psikologis, dan sebaliknya, dorong serta dampingi individu untuk mendapatkan bantuan profesional. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang memadai, proses pemulihan dapat berlangsung optimal dan risiko komplikasi dapat diminimalisasi. Meskipun tidak semua kasus gangguan psikotik singkat dapat dicegah secara total, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko kemunculannya. Salah satu aspek penting adalah pengelolaan stres secara efektif melalui strategi coping yang sehat dan adaptif. Stres yang berkepanjangan atau tidak terkelola dengan baik
dapat menjadi faktor pemicu gangguan ini, sehingga kemampuan seseorang untuk meredakan tekanan psikologis dengan cara positif, seperti relaksasi, olahraga, meditasi, atau mencari dukungan sosial sangatlah penting. Selain itu, menghindari penyalahgunaan zat atau obat-obatan terlarang yang berpotensi memicu episode psikotik juga menjadi langkah pencegahan yang signifikan. Penggunaan zat seperti halusinogen, stimulan, atau narkoba lainnya dapat menyebabkan gangguan pada fungsi otak yang memicu timbulnya gejala psikotik secara tiba-tiba. Intervensi dini juga memiliki peranan kritis. Mengenali dan menangani gejala awal gangguan mental dapat mencegah perkembangan gangguan menjadi lebih serius atau berkepanjangan. Selain itu, meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang kesehatan mental dapat membantu mengurangi stigma yang kerap menghambat orang mencari bantuan. Dengan lingkungan yang lebih terbuka dan dukungan yang tepat, orang-orang yang mengalami stres atau gejala awal gangguan dapat lebih cepat mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan, sehingga risiko gangguan psikotik singkat dapat diminimalkan. Oleh karena itu, pencegahan gangguan ini perlu menjadi perhatian bersama, melibatkan individu, keluarga, dan juga instansi kesehatan serta masyarakat luas. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.